Apa temuan JPPI? Nah, ketika anggaran pendidikan dipakai untuk makan-makan, salah satu dampak yang paling banyak dirasakan dan yang viral hari ini adalah banyak sekolah rusak di berbagai daerah. 2026, karena 30% dipakai untuk MBG, pos itu sekarang 0 rupiah. Nggak ada sama sekali. Dinolkan. 0 rupiah. Di tahun 2025, Mbak Anete, 16.167 sekolah diperbaiki. Ya, di 2026, 71.744 sekolah sedang dalam proses perbaikan. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Tahun depan 100.000 sekolah akan diperbaiki. Kenapa banyak sekolah yang rusak, bahkan yang sampai 50 tahun belum diperbaiki? Begitu Pak Prabowo dilantik, datanya ketika itu 40% lebih sekolah itu mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat. Kesehatan juga sangat prioritas ya. Bayangkan di tahun 2025 70 juta orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Silahkan dicek. Apakah pernah ada pemeriksaan kesehatan preventif yang sebesar ini sejak zamannya Bung Karno? Itu belum pernah. Sekarang tentang KIP kuliah. KIP kuliah ini juga sering disampaikan. Bahkan KIP kuliah ini tahun 2025 menjadi salah satu isu yang menekankan bahwa Indonesia suram katanya. Padahal faktanya ini ya, anggaran KIP kuliah itu tidak pernah turun, selalu naik anggarannya. Kemudian jumlah penerima manfaatnya juga selalu naik. Inilah bahayanya daripada disinformasi ini. Sudaryono ini kan sendiri orang Gerindra. Dia orang Gerindra, orang dekat Prabowo Subianto. Jadi menurut kami gonta-ganti pucuk pimpinan ini tidak akan berdampak apapun. Jadi tidak perlu SPPG. Jepang, Korea, Finlandia nggak pakai SPPG, Mbak Adisti. Negara-negara itu tidak pakai SPPG. Saya mau jawab satu-satu. Di Jepang itu pakai central kitchen. Tadi Ibu bilang tidak pakai central kitchen. Ada dapur umum di situ. Di Finlandia juga ada dapur umum. Jadi kita nggak bisa hitam putih, Bu. Maksudnya, ya udah semuanya nggak boleh ada SPPG. Mungkin semuanya, maksudnya saya adalah kombinasi. Tadi Ibu bilang nggak setuju. Ini kombinasi, ini hybrid. Bahkan di Singapura sekarang itu Bu sudah mulai berpindah dari dapur konvensional ditarik menjadi central kitchen. Jadi kayak SPPG di Indonesia. Pola SPPG di Indonesia itu agak mirip dengan SPPG yang ada di Jepang. Dapur umum. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang susah dijangkau itu bisa menggunakan kantin sekolah. Makanya Presiden Prabowo bilang kepada BGN, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Pertimbangkan baik-baik karena ini sensitif. Kalau menggunakan dapur umum, ini kalau kita beli bahan baku untuk 3.000 orang, ini tentu akan lebih hemat ketimbang beli untuk misalnya di sekolah 200 orang. Sekarang kalau uangnya diberikan kepada sekolah, hampir 500.000 sekolah, apakah itu jaminan tidak terjadi korupsi? Apakah itu jaminan tidak membebani orang tua? Bagaimana kalau terjadi korupsi kemudian para guru memakai baju oranye? Apa yang dilihat oleh para murid-muridnya? Kemudian bagaimana pengecekan BPKP, bagaimana standar gizinya? Kalau semua sekolah itu ada dapurnya. SPPG ini ada kelebihannya, kemudian kantin sekolah ini juga ada kelebihannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan SPPG BGN ini bubarkan, SPPG bubarkan semuanya. Itu semua MBG Watch saya dengar omongannya seperti itu. Mari kita dudukkan persoalannya. Makanya kita harus kaji lebih mendalam. Jangan hitam putih. Mari kita menunda kesimpulan. Jangan buru-buru memvonis. Karena ini program sudah berjalan di banyak negara. Oke. Nah, mengenai terkait dengan latar belakang Pak Sudaryono tadi disebutkan Pak Sudaryono ini orang Gerindra. Sekarang ini sudah tertanam Mbak Adisti di semua pelaksana program makan bergizi gratis ini tidak ada yang kebal aturan. Mau dia TNI, mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia orang dekat, mau dia orang Gerindra, kalau mencuri, kalau maling akan kena juga. Sudah banyak loh. Ada anggota kabinet merah putih yang dari Gerindra juga kena, ada kepala daerah dari Gerindra juga kena. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada tebang pilih. Nggak ada tebang pilih. Dari sekian banyak latar belakang Mas Sudaryono, pilihannya terfokus kepada politiknya saja. Sebetulnya kalau politik-politik kita bisa juga mempertanyakan kepentingan politik setiap orang, ya kan? Cuma kan nggak etis.
Cuma kami sampaikan tadi latar belakangnya banyak. Dia anak petani yang punya kepekaan batin. Dia lulusan Jepang, doktor di IPB. Dia pakar pangan, dia jembatan lintas generasi. Dia paham visi dan misi presiden. Bahkan dia sangat memahami tujuan dari program makan bergizi gratis ini. Dan dia memahami rantai pasok. Kemudian yang paling penting adalah dia punya integritas. Dia tidak punya dapur. Dia bebas konflik kepentingan. Dan di awal dia sudah menyampaikan komitmen dia. Tapi di awal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa persepsi publik positif terhadap yang baru ini, 41 tahun tidak punya dapur, kemudian dia bisa menggabungkan nilai-nilai etik yang ada di Jepang dengan nilai-nilai keindonesiaan untuk betul-betul memberantas maling-maling gizi ini, memberantas korupsi. Jadi kita optimis program makan bergizi gratis ini akan lebih baik, lebih bagus di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono. Dan jangan lupa, dia mengatakan saya bukan Superman, sudah didukung sekarang oleh lebih dari 5 orang SDM terbaik dari berbagai kementerian. Dulu kan mengkritik, kritik itu SDM-nya kenapa begini-begini, kenapa nggak para pakar. Sekarang lihat orang-orang yang ada di situ, berbagai macam latar belakang, dari Kejaksaan, BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terus ada perbaikan-perbaikan SDM. Jadi kami menghargai sudut pandang dari teman-teman MBG Watch, tapi izinkan juga bahwa kami harus membangun optimisme dari masyarakat ini, karena kita tidak boleh pesimis. Mas Sudaryono mengatakan yang lalu harus kita selesaikan, tapi kita harus terus berjalan ke depan. Atau mau ada closing statement lagi? Iya. Silakan. Singkat saja. Itu saja. Jadi kita sangat berterima kasih terhadap kritikan dari seluruh masyarakat, dan kritik-kritik tersebut menjadi sejarah dalam perbaikan program makan bergizi gratis, dan kita harus berhati-hati sekali lagi terhadap disinformasi ya. Jadi sebetulnya kita ini berbeda tempat saja sama Ibu Anete ini. Tujuannya ini sama. Jadi posisi kita berbeda, tetapi kita sama-sama ingin anak-anak ini sehat ya, panjang usianya, cerdas, dan bisa bersaing di tahun 2045.